Ya, jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai Arang Aktif Live. Ya. Di sini kita sharing mengenai arang aktif yang kita gunakan sebagai obat. Artinya sebenarnya dia bukan obat, tapi dia membantu badan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan ini kita sudah banyak pengalaman dan sangat bermanfaat, makanya kita ingin bagikan kepada masyarakat. Uh, Tentu ini nasihat penyuluhan kesehatan ya, tidak menggantikan dokter. Jadi kita perlu tahu penyakitnya apa, disitulah peranan dokter. Setelah itu kita bisa uh, ya mencoba menyembuhkan diri sendiri ya, badan menyembuhkan diri sendiri dengan gunakan arang aktif. Jadi arang aktif itu adalah bubuk arang ya, bubuk arang yang biasanya kita campurkan dengan air lalu kita minum atau dipakai dengan pemakaian di luar. Acara ini selain live juga ada rekamannya baik di Facebook maupun di YouTube, dan kita juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari Facebook maupun YouTube. Hari ini ada satu saja pertanyaan dari saudara atau saudari ya, nih dari Ervis. Boleh nggak saya makan obat malaria barengan arang aktif? Soalnya saya terkena asam lambung dan juga mohon pencerahan karena saya mau mengobati asam lambung juga. Ya, mungkin pertanyaannya ada dua ya. Pertama, boleh nggak makan obat malaria barengan dengan arang aktif? Boleh. Ya, pertama-tama kita ingin tahu juga obat malaria itu obat apa yang dia pakai itu. Apakah kina atau kloroquin pemanya atau yang lain-lain. Sebab ada beberapa obat malaria. Tapi yang biasanya lebih utama itu kloroquin. Kemudian obat kina, yaitu seperti pel juga itu. Tapi kalau itunya yang salah satu pun itu yang dimaksud, bolehkah boleh nggak makan obat malaria bareng dengan Sama. barengan orang aktif? Soalnya saya terkena asam lambung. Ya, itu Jadi, pertanyaan keduanya. oh, ya jadi kalau memang itu, kalau diperlukan memang itu, saya rasa tidak apa-apa. Tapi sepertinya tidak ada hubungannya yang dua itu ya, obat malaria dengan obat arang aktif itu. Ya, mungkin menderita malaria atau akan pergi ke daerah yang ada malaria, nggak tahu gitu ya. Tapi memang dua penyakit yang berbeda ya. Jadi kalau memang di dalam hal ini ada sakit lain seperti yang dia bilang itu sakit lambung, sementara dia malaria juga, ya boleh aja. Ya, Tapi lebih daripada itu, terutama supaya jangan kalau dia menggunakan obat malaria juga atau pel malaria untuk ya artinya dia makan juga itu tidak dimakan sama-sama dengan atau jangan dimakan sama-sama dengan arang aktif. Karena kalau berbuat demikian itu bisa membuat obat malaria itu menjadi tidak mempan, tidak ada lagi khasiatnya. khasiatnya karena diikat oleh arang aktif. Jadi harus terpisah itu. Karena Kalau sifatnya aktif itu mengikat ya. ya, jadi kalau umpamanya sama-sama itu dimakan, justru arang aktif itu mengikat obat malaria itu sehingga
tidak bermanfaat lagi gitu. Sama dengan obat-obat lain. Makanya obat-obat jangan campur dengan arang aktif. Ya, karena arang aktif memang punya sifat mengikat bahan-bahan yang asing ya, dan kebanyakan bahan-bahan yang kita sebut dalam tanda kutip racun ya, yang tidak baik bagi tubuh, dan bisa jadi dia menyerap juga obat-obatan ini. Makanya arang aktif juga biasa digunakan untuk menangani pasien keracunan ya, keracunan obat ya. Iya, ya. Di beberapa rumah sakit selalu ada itu di bagian emergency atau gawat darurat, karena ada orang yang mendadak kadang-kadang dibawa masuk situ karena tertelan racun atau apa. Itu bagiannya apalah itu, arang aktif. Ya, jadi itu sebabnya perlu dijarakkan ya. Kira-kira jaraknya berapa lama? Misalnya dia Ya, minum pagi-pagi habis makan pagi misalnya. Minum arangnya ya kalau kita nasihatkan sih itu sekitar 2-3 jam lah begitu. mungkin di antara jam makan mungkin ya. Jadi obatnya pada saat makan, mungkin arangnya di antara jam makan gitu ya, antara jam makan Ya, pagi dengan jam siang, jadi di tengah-tengah itu. ya memang kita nasihatkan selalu kalau boleh itu arang aktif itu dimakan sebelum makan dia. Pada saat perut kosong. Ya. Lalu ada di sini lagi yang saya lihat itu terkena asam lambung Ya, yang juga mohon pencerahan karena saya mau mengobati asam lambung juga. Nah, jadi saya tidak tahu obat apa yang mau dipakai itu untuk mengobati asam lambung itu. Cuma saya tertarik untuk mengingatkan ya, karena kebanyakan orang sekarang ini sakit lambung susah diobati karena erat betul hubungannya dengan kondisi mental dari seseorang. Kalau seseorang itu selalu umpamanya was-was atau pikirannya ketakutan, maka susah diobati itu sakit lambung. Padahal sebetulnya tidak ada kecuali ada infeksi umpamanya, itu asamnya itu ya memang itu perlu untuk membuat karena pencernaan gitu. Tapi kalau berlebihan ya itulah jadi membuat luka akhirnya. Jadi menjadi bisul di situ. Kalau sudah berlebihan dan pada seperti begitu ya memang susah. Jadi mari kita berpikir dengan lebih berani gitu. jadi dengan faktor psikisnya sangat erat ya dengan pikirannya. Ya. Ya, ini banyak, relatif banyak gitu, atau bisa dikatakan banyak sekali pertanyaan memang terkait asam lambung ya. Apakah memang manusia zaman sekarang ini terlalu banyak stres sehingga menderita asam lambung? Dan karena banyak pertanyaan, ya mungkin banyak yang menderita dan juga sulit sembuh gitu, sepertinya ya. Ya, jadi ya di dalam praktek di tempat praktek memang sering ditemukan begitu. Dan sepertinya asam lambung itu seperti tidak mau sembuh. Padahal sebenarnya seperti saya katakan tadi itu, kalau asam lambung itu ya memang selalu ada, dan kalau itu sampai kurang menurut kebutuhan di situ, ya itu akan menyebabkan
terganggu pencernaan gitu. Jadi sedangkan kalau umpamanya berlebihan itu, dia akan asamnya itu membuat luka di permukaannya lambung itu. Dan itu membuat lebih susah lagi. Bahkan sampai kadang-kadang bisa terjadi perdarahan di situ. Ya, jadi oleh karena itu sambil diobati, sambil makan obat umpamanya, ya terutama harus jaga pikiran, berpikirlah kita positif, jangan selalu umpamanya was-was atau stres. Dengan demikian maka semua itu akan baik. Ya, ini tadi pertanyaannya memang kalau saya pahami ini maksudnya beliau ingin mengobati asam lambung dengan arang aktif. Ya. Sepertinya itu maksudnya ya, karena yang dia makan itu obat malaria, jadi yang asam lambungnya mau menggunakan arang aktif. Dan sebagai informasi, kita sudah beberapa kali ya membahas mengenai asam lambung dan arang aktif. Salah satunya ini bisa dilihat di rekamannya di Facebook atau di YouTube ya. Saudara Daniel memberikan testimoni ya. Beliau juga pernah kena dan juga dia banyak bantu orang-orang yang kena penyakit asam lambung dan sembuh dengan menggunakan arang aktif. Jadi ini sangat informatif, silakan dilihat dan tentu seperti yang dibilang tadi kaitannya dengan pikiran sangat erat, jadi tidak bisa hanya mengharapkan ada kesembuhan ajaib, tapi penyebabnya tidak diatasi gitu. Namun arang aktif kami yakin akan membantu dan sudah banyak testimoni mengenai itu. Ya, ini bisa dilihat videonya. Ada yang sampai kurang lebih 1-2 bulan itu sudah bisa. Ada yang sampai sudah muntah berdarah gitu ya. Nanti sesak nafasnya pun sudah hilang dan dicobakan konsumsi arang aktif. Nah, akhirnya beliau coba 1 botol. Tapi memang reaksi yang beliau rasakan itu 2 minggu pertama itu memang tidak nyaman, berkeringat dingin, perut rasanya semakin sakit. Nah, tapi puji Tuhan di botol kedua, di botol ketiga itu beliau lambungnya itu sudah sembuh, muntah darahnya sudah berhenti, sesak nafasnya pun sudah hilang. Dan pada saat saya ke sana lagi itu dia lagi sikat-sikat di depan rumahnya. Padahal sebelumnya itu untuk bangun dari tempat tidur pun harus dipapah. Begitu. Iya, begitu ya. Jadi yang sudah parah pun masih bisa gitu sembuh. Oke. Nah, itu mengenai pertanyaan ya. Berikutnya kita mau kembali ke topik pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat. Hari ini topik pembahasan kita kembali ke ini ya, blog kesehatan bebas dari sakit, itu ada blog di sini, bisa dibuka di browser ya. Kenapa judulnya bebas dari sakit? Ya karena badan ini sebenarnya punya mekanisme untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi harusnya bisa dengan pola hidup sehat, harusnya badan itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya, vaksinasi yang lagi ramai dibicarakan sekarang pun sebenarnya adalah usaha untuk merangsang badan itu meningkatkan atau mengeluarkan atau membuat memulai itu ya pertahanan tubuhnya gitu. Jadi bukan vaksinnya yang mematikan virus ya, tapi badan itu sendiri. Nah, di sini kita banyak mengutip dari
yang namanya Hiromi-shinya ya. Kalau di Google, saya yakin banyak yang juga tahu karena bukunya buku bestseller ya. Buku yang banyak dibaca orang ya. Hiromi-shinya namanya. Ini salah satu buku yang warna hijau ini. Kita banyak mengutip dari situ, atau blog ini banyak mengutip dari situ. Dan topik hari ini topik yang sederhana tapi penting ya, yaitu mengenai air putih. Air putih itu artinya ya air yang bukan putih, sebenarnya bening ya, tanpa gula, tanpa pakai kopi, tanpa yang segala macam, tapi murni hanya air putih. Nah, coba kita baca sedikit kutipan dari Hiromi-shinya mengenai air putih ya. Dia sebut begini. Satu kebiasaan baik yang saya praktekkan setiap hari adalah meminum sekitar 500 ml air setiap jam sebelum makan. Ya. Nah, ini sudah kita pelajari di bangku sekolah ya. Tubuh manusia bagian besar tersusun oleh air. Bayi dan anak-anak kecil sekitar 80%, orang dewasa 60-70%, dan manula 50-60%. Jadi air sangat penting. Air yang memasuki mulut diserap oleh sistem pencernaan sebelum diangkut menuju sel-sel di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Semakin banyak air menyebabkan darah mengalir lebih baik sehingga mendorong efisiensi metabolisme. Air yang baik juga memiliki efek mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Oleh karena itu, orang dewasa sebaiknya minum setidaknya 6-8 gelas air setiap harinya, dan lansia sebaiknya meminum setidaknya 5 gelas. Nah, ini rutinitas yang biasa dilakukan oleh Dr. Hiromi-shinya. Ini adalah rutinitas minum air saya sehari-hari. 1-3 gelas saat bangun tidur pada pagi hari, 2-3 gelas 1 jam sebelum makan siang, 2-3 gelas 1 jam sebelum makan malam. Ya. Tentu saja ini cuma salah satu, karena kalau orang yang biasa beraktivitas dan berkeringat tentu butuh lebih banyak lagi. Nah, selain itu, ada juga kutipan dari Ellen White ya, penulis dari yang terkenal di Amerika dan banyak menulis mengenai kesehatan. Ya, dalam sehat dan sakit, air murni adalah satu berkat pilihan surga. Penggunaannya yang tepat meningkatkan kesehatan. Ini adalah minuman yang disediakan Tuhan untuk memuaskan dahaga hewan dan manusia. Jadi air yang murni, tidak dicampur yang lain-lain. Air murni untuk diminum dan udara segar untuk dihirup menyegarkan organ vital, menyucikan darah, dan membantu alam dalam tugasnya mengatasi kondisi buruk sistem. Ya, jadi kalau kita merasa sakit, selain minum arang, ya kita minum air. Nah, begitu kutipan-kutipannya. Kita mau dengar pengalaman dan nasihat juga nih dari Pak Siboro. Bagaimana sehari-hari melakukan hal seperti ini? Ya, jadi sebetulnya badan kita ini sudah disebutkan tadi bahwa terdiri dari lumayan banyaknya air ya. Apalagi kalau kita berada di daerah tropik ini, makanya kita lebih banyak berkeringat ataupun udara panas, dan itu membuat kita berkeringat ngucur terus, walaupun sudah dilap masih udang datang juga gitu. Jadi seperti saya sendiri kebiasaannya baru bangun itu minum 2 gelas air, kalau boleh yang hangat-hangat, baru pergi berolahraga, umpamanya jalan kaki atau berenang atau apa begitu. Jadi jangan makan apa-apa dulu sesudah minum yang 2 gelas itu. Nanti sesudah
habis itu baru kita sarapan pagi, dan kalau dalam rutinitas ini sehabis kita berolahraga itu, kalau tergantung kepada kita, umpamanya kalau memang banyak kita berkeringat pada waktu itu, ya kita tambah lagi air itu diminum. Sudah itu kita sarapan pagi. Dan sudah habis sarapan, makan umpamanya, bolehlah diminum air sedikit lagi untuk mencuci mulut atau apa gitu. Jadi biasanya setiap hari kalaupun kita sudah minum tadi air itu 2 gelas sebelum makan, sesudah itu setiap kali mau makan atau makan, sebelum makan kita minum lagi air itu begitu. Jangan sesudah makan lalu minum air banyak-banyak. Tapi sebelum makan kita minum. Berapa lama Jadi biasanya? ya kira-kira sejam 2 jam. Sebab penting ini air karena membersihkan badan kita, ya. Jadi seperti sebagai contoh, saya analisa dulu sedikit. Baru bangun pagi-pagi umpamanya minum 2 gelas seperti saya katakan tadi. Jangan makan apa-apa dulu, baru minum itu air. Dan air itu tujuannya adalah badan kita itu, seperti sudah pernah saya katakan di sini juga, pada pertama kali dia akan mengumpulkan bagian-bagian yang tidak diperlukan lagi ataupun yang kotor ke bagian pembuangan. Di mana bagian pembuangan di dalam badan kita, yaitu buang air besar, buang air kecil melalui alatnya, dan mungkin ya itu. Jadi lebih bagus habis minum pagi umpamanya, kita pergi dulu ke belakang. Atau ke belakang dulu baru minum umpamanya, terserah. Tetapi sebelum diisi lagi, kita keluarkan dulu. Itu penting, makanya habis minum jangan dulu minum atau makan lagi, menunggu semuanya sudah selesai. Jadi habis itu baru makan secukupnya dan tidak berlebihan. Kecenderungan kita zaman sekarang rasanya memang ada itu, sudah jadi begitu, terlalu banyak makan gitu ya. Kebanyakan terlalu banyak makan, menjadi badannya kurang makan. Ya memang aneh ya, kita makan berlebihan, tapi badan kita menunjukkan kekurangan makan. Kenapa? Karena badan ini tidak bisa mengolah semua itu, makanan yang masuk ke dalam badan itu. Kenapa? Karena sudah berlebihan, jadi tidak bisa lagi diolah badan kita. Lama-lama badan itu jadi rusak alat pencernanya itu. Nah, jadi habis makan kita minum air hanya maksudnya untuk mencuci mulut aja, dan juga untuk menambah sedikit air ke lambung kita supaya pencernaan itu lebih lancar lagi. Jangan banyak-banyak kalau habis makan. Dan itu nanti akan terasa manfaatnya dalam waktu tidak terlalu lama. Kalau saudara-saudara membiasakan umpamanya pagi-pagi sebelum ke toilet, sebelum kemana, minum dulu air 2 gelas atau 3 gelas, terserah situ, lalu baru kerjakan yang lain, dan sesudah itu, sesudah
sesudah itu kira-kira 2-3 jam kemudian nanti baru kita boleh makan atau menambah lagi bagian-bagian lain. Jadi Ya. itu satu kebiasaan yang perlu kita rubah. Jadi kalau biasanya makan dulu kita banyak-banyak, baru sesudah itu minum lagi banyak-banyak. Bahayanya adalah kalau makan banyak-banyak itu sudah ya mungkin tidak terlalu berbahaya, mungkin juga seperti kita katakan tadi terlalu banyak yang kita makan. Kedua, kalau umpamanya minum banyak minum juga tapi caranya salah. Sebelum makan minum, sesudah habis makan pun minum juga banyak. Jadi makanan yang ada di dalam perut kita itu tidak bisa dicerna dengan bagus karena sudah terlalu banyak air. Itu yang kita bahas minggu lalu ya. Ya, itu sudah kita bahas tempo hari itu, dan sama seperti umpamanya masuk makanan atau sesuatu ke dalam mulut kita, katakanlah beras umpamanya, lalu kita taruh isi air lagi penuh situ, kita mau menggigit beras itu supaya jadi halus, susah. Karena air menghambat. Jadi begitulah. Makanya dianjurkan kalau makan, habis makan umpamanya jangan minum air banyak-banyak. Kalau boleh tidak usah minum. Artinya kalau memang makanan kita itu banyak bubur atau apa juga ya tidak usah makan tidak usah minum umpamanya. Tapi kalau banyak yang kering-kering yang kita makan, bolehlah sedikit. Ya, kira-kira begitu. Oke, jadi topik air ini kelihatan sederhana ya. Cuma soal minum ngapain dibahas, mungkin ada yang berpikir begitu, tapi ini air sangat penting. Tadi sudah dikutip di dalam kutipan juga, bahkan Hiromisinya pun dia perlu merasa membahas dalam bukunya. Dan ini bagian dari, bisa dikatakan bagian dari terapi air ya, hidroterapi ya, yang kita mungkin akan bahas minggu depan. Bukan sembarangan gitu. Hidroterapi ini dalam sejarah tahun awal dari tahun 1900-an, pada saat terjadi pandemi flu Spanyol atau Spanish flu, hidroterapi banyak menyelamatkan nyawa ya, menyembuhkan pasien. Itu nanti kita akan bahas minggu depan ya. Jadi ini bukan hal yang kelihatan sederhana, memang sederhana, tapi sangat bermanfaat dan penting untuk kita ketahui ya. Jadi minum air atau menggunakan air itu ternyata sangat bermanfaat gitu. Bahkan dalam sejarah tercatat bahwa dia menyembuhkan para pasien yang terkena pandemi. Kebetulan kita sekarang dalam pandemi ini, jadi walaupun seperti yang saya bilang yang lalu, kalau kita sedikit-sedikit menyinggung mengenai pandemi, bisa-bisa dihapus oleh YouTube ini videonya. Padahal kita hanya membahas mengenai pola hidup sehat. Ya, oke. Ya. Kenapa? Betul itu Jadi air itu sebenarnya lebih penting waktu sehat daripada waktu sakit. Jadi rumah-rumah sakit modern pun sebetulnya menggunakan air banyak. Air yang dimaksud di sini air yang masih murni gitu ya. Jadi bukan yang dicampur bahan-bahan lagi ke dalamnya sehingga seperti
umpamanya jadi seperti kopi atau jadi teh atau apa begitu. Hanya air tok, paling-paling dipanaskan atau yang biasa. Jadi hanya sekarang ini rumah-rumah sakit kebanyakan tidak menggunakan pengobatan air lagi di rumah sakitnya. Kita tidak tahu sendiri alasannya juga. Tetapi secara pribadi kami sendiri selalu suka menggunakan apa itu. Umpamanya pilek-pilek kita ya, selalu ingusan begitu. Kita panaskanlah air, umpamanya di dalam teko atau ceret, lalu nanti dari apanya itu, dari Corongnya apa? corongnya ceret itu akan keluar apa? Seperti Uap. uap. Nah, inilah yang kita isap begitu dari luar. Kalau perlu kita buat kain menudungi kita masuk ke dalam uapnya itu, nah itu kita isap. Apalagi kalau ditaruh sedikit minyak kayu putih atau minyak angin umpamanya, nah itu memang membutuhkan waktu barangkali 1-2 jam kita di situ begitu, daripada terus langsung ambil pel, tinggal ambil tak ditelan, mungkin ingusnya itu hilang juga. Tetapi beda karena pel itu mempunyai pengaruh yang dampak yang kurang kurang bermanfaat kepada badan daripada tadi itu, kalau umpamanya badan itu sendiri menyembuhkan dirinya. Yeah. Jadi itulah sebenarnya apa itu. Kalau sekarang jarang di rumah sakit kita diberi pengobatan dengan penggunaan apa seperti hydrotherapy ya, terapi air. Padahal sebenarnya murah dan sangat bermanfaat. Murah dan sangat bermanfaat ya. Seperti dikatakan tadi itu pada waktu pandemi dulu di tahun-tahun yang lalu itu yang begitu yang menyelamatkan banyak orang. Spanish flu Spanyol. Oke, mengenai itu kita bahas minggu depan ya. Jadi sampai jumpa lagi. Udah waktunya kita akan sudahi dulu acara hari ini dan kita ketemu lagi minggu depan jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Minggu ya. Oke. Sampai jumpa. Baik. Selamat sore semua.